nggak mau nyikin. Cara kerja mesin Turing. Mesin Turing bekerja dengan menjalankan serangkaian langkah secara sistematis untuk memproses input dan menghasilkan output. Berdasarkan aturan yang telah ditentukan, proses ini melibatkan interaksi antara pita, kepala baca atau tulis, dan aturan transisi. Berikut adalah penjelasan rinci tentang cara kerja mesin Turing. Yang pertama, kepala baca atau tulis membaca simbol pada peta. Mesin Turing dimulai dalam suatu keadaan awal atau initial state, dan kepala baca atau tulis berada pada posisi tertentu di pita. Kepala baca atau tulis membaca simbol yang terdapat di sel pita pada posisi tersebut. Simbol ini bisa berupa simbol input, simbol kosong atau blank, atau simbol lainnya yang relevan dalam alfabet mesin. Berdasarkan simbol yang dibaca, mesin menentukan langkah berikutnya dengan merujuk pada aturan transisi yang sesuai. Mengubah simbol pada pita atau jika diperlukan. Setelah membaca simbol, mesin dapat memutuskan untuk mengganti simbol tersebut dengan simbol baru. Penggantian simbol ini dilakukan berdasarkan aturan transisi yang telah ditentukan, yang mencakup pasangan simbol yang dibaca dan keadaan mesin saat itu. Jika tidak ada perubahan simbol yang diperlukan, mesin dapat membiarkan simbol tepat seperti semula. Contoh aplikasi mesin Turing. Mesin Turing memiliki banyak aplikasi dalam teori komputasi dan ilmu komputer yang memungkinkan kita untuk memodelkan algoritma, memahami konsep komputasi universal, dan mendasari pengembangan komputer modern. Berikut ini adalah beberapa aplikasi utama dari mesin Turing. Yang pertama, simulasi algoritma. Mesin Turing dapat digunakan untuk memodelkan algoritma secara formal, menggambarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mesin Turing mengubah algoritma menjadi serangkaian operasi yang diperlukan pada simbol di pita. Beberapa aplikasinya termasuk yang pertama, pemodelan algoritma pencarian dan penyortiran. Mesin Turing dapat menggambarkan algoritma pencarian atau penyortiran data dengan urutan langkah yang jelas. Yang kedua, penyelesaian masalah matematika. Kok bisukan aja punya kau nih, tai, sumpah. Nina kayak bangke. Menyelesaikan masalah matematika. Mesin Turing digunakan untuk memecahkan masalah matematika seperti perhitungan aritmatika atau operasi aljabar dengan mempresentasikan masalah tersebut dalam simbol di pita. Yang ketiga, pemrograman terstruktur. Mesin Turing menjadi dasar untuk memahami pemrograman terstruktur, di mana program digambarkan sebagai transisi antar keadaan berdasarkan data yang diproses. Yang kedua, komputasi universal. Mesin Turing universal menunjukkan bahwa semua proses komputasi dapat disimpulkan oleh satu mesin Turing asalkan diberi input yang tepat. Ini menyarankan bahwa mesin Turing dapat meniru mesin lain yang dirancang untuk tugas tertentu dan memperkenalkan konsep komputasi universal. Yang pertama, komputasi yang dapat disimpulkan. Mesin Turing universal dapat menyimpulkan perilaku mesin lain dengan aturan transisi yang tepat. Yang kedua, pemrograman mesin Turing. Mesin Turing universal mengarah pada kemajuan dalam perangkat lunak, di mana kita dapat menulis program yang menjalankan kode dari mesin Turing lainnya.
7 Mel. Anjing lama kali kamu ini ya, Dek. 7 Mel. Kecilin lagi. Astagfirullah, ini kebanyakan ngedit ini, sumpah, bener. Minta tolong jangan kebanyakan ngedit. Ngantuk deh tuh sini. Kecilin. Ya udah pas itu tadi loh. Tinggal dikecilin. Astagfirullah. Ay, kemana itu ya Mel? Lama kali. Tujuh Mel, tujuh. Apa sih Mel? Babi. Kok ngapain sih Mel? 7. Nah, biar ya kecil kayak gini, kocak. Yang ketiga, berdasarkan pengembangan komputer modern, mesin Turing memberikan dasar untuk pengembangan komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Yang pertama, teori komputasi dan desain komputer. Mesin Turing membantu memahami cara kerja komputer dalam memproses data dan menjalankan algoritma, menjadi model untuk desain arsitektur komputer. Yang kedua, komputasi terdistribusi dan paralel. Mesin Turing relevan dalam komputasi terdistribusi, di mana tugas dibagi antara beberapa mesin yang bekerja secara paralel. Yang ketiga, pengembangan teori algoritma dan kompleksitas. Mesin Turing menjadi dasar bagi teori algoritma dan analisis kompleksitas komputasi. Yang keempat, penerapan dan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Mesin Turing memberikan dasar dalam pengembangan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Memodelkan cara mesin dapat belajar dari data dan membuat keputusan berdasarkan input yang diterima. Yang kelima, teori keterhitungan dan masalah yang tidak terpecahkan. Mesin Turing berperan dalam teori keterhitungan dengan memperkenalkan masalah Halting yang menunjukkan bahwa tidak ada algoritma umum untuk menentukan apakah sebuah algoritma akan berhenti atau berjalan selamanya. Ini membuka pemahaman tentang keterbatasan komputasi dan apa yang dapat dihitung. Nina kayak bangke gak dimatikannya mic dia. Emang kadang agak lain. Aku tuh kesal. Lupa anjing. Dah, selanjutnya lah tuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh Nurainun Cindy sebelumnya, yaitu signifikansi mesin Turing. Mesin Turing memainkan peran penting dalam teori komputasi, membantu kita memahami batasan komputasi serta apa yang dapat dan tidak dapat dihitung. Beberapa poin penting dari signifikansi mesin Turing adalah: 1. Menentukan batas komputasi.
Mesin Turing membantu mengidentifikasi masalah yang dapat dihitung atau computable dan yang tidak dapat dihitung, seperti masalah halting yang menunjukkan bahwa ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh algoritma. 2. Teori mesin hitung. Mesin Turing memberikan dasar untuk teori keterhitungan yang menyelidiki masalah yang bisa atau tidak bisa dihitung dan memperkenalkan batasan dalam komputasi. 3. Abstraksi komputasi tanpa teknologi fisik. Mesin Turing memungkinkan kita untuk memodelkan komputasi secara ideal tanpa keterbatasan perangkat keras atau teknologi fisik, membantu kita memahami prinsip dasar komputasi. 4. Dasar pemrograman dari komputer. Mesin Turing memberikan dasar dari pemrograman dan desain komputer yang mendasari pengembangan algoritma dan arsitektur perangkat keras modern. 5. Pengaruh dalam kecerdasan buatan atau AI. Mesin Turing juga mempengaruhi pengembangan AI dan pembelajaran mesin dengan memberikan model formal untuk pengambilan keputusan dan pembelajaran mesin. 9. Sejarah mesin Turing. Mesin Turing yang dikembangkan oleh Alan Turing pada tahun 1936 adalah sebuah konsep yang revolusioner dalam teori komputasi dan matematika. Sejarah mesin Turing dapat dijelaskan dalam beberapa tahap utama. 1. Latar belakang dan masalah yang dihadapi. Pada awal abad ke-20, para matematikawan sedang berusaha memahami konsep angka dan proses perhitungan dalam bentuk yang lebih formal dan terstruktur. Turing, yang saat itu bekerja dalam logika matematika, tertarik pada masalah bagaimana proses perhitungan bisa dilakukan secara mekanis dan otomatis. 2. Penyelesaian masalah and-schedule problem. Alan Turing memperkenalkan mesin Turing sebagai bagian dari upayanya untuk memecahkan masalah and-schedule problem atau masalah keputusan yang diajukan oleh David Hilbert. Masalah ini berfokus pada pertanyaan apakah ada algoritma umum yang dapat memutuskan apakah sebuah pernyataan matematika benar atau salah. Turing memperkenalkan mesin Turing untuk menunjukkan bahwa tidak ada algoritma universal yang bisa menyelesaikan masalah ini, dengan mendemonstrasikan bahwa beberapa masalah tidak dapat dihitung oleh algoritma. 3. Definisi mesin Turing. Turing menggambarkan mesin Turing sebagai model abstrak dari mesin komputasi yang terdiri dari pita tak terbatas atau yang menyimpan data, kepala baca atau tulis, atau yang membaca atau menulis data pada pita, dan aturan transisi atau yang menentukan tindakan berdasarkan simbol yang dibaca dan keadaan mesin. Konsep ini sebagai dasar dari teori komputasi dan memberikan pemahaman tentang apa yang dapat dihitung oleh sebuah mesin. Mesin Turing bekerja dengan cara terstruktur dan berulang, mengikuti serangkaian aturan yang ditentukan berdasarkan kondisi saat ini dan simbol yang dibaca. Berikut adalah langkah-langkah cara kerja mesin Turing secara umum. 1. Pita atau tab. Mesin Turing memiliki pita tak terbatas yang terbagi menjadi sel-sel kecil. Setiap sel dapat menyimpan satu simbol dari alfabet tertentu, termasuk simbol kosong yang sering disimbolkan dengan tanda petik 2 atau B. Pita ini bertindak sebagai media penyimpanan data. Kepala baca atau tanda tulis, read atau write head, kepala baca atau tulis berada pada posisi tertentu di pita dan dapat bergerak ke kiri atau ke kanan untuk membaca simbol yang ada dalam sel pita. Kepala ini juga dapat menulis simbol baru pada sel yang sedang dibaca.
3. Keadaan atau state. Mesin Turing memiliki beberapa keadaan yang terbatas, dan setiap keadaan mewakili situasi tertentu dalam proses komputasi. Keadaan ini menentukan aksi yang akan diambil oleh mesin berdasarkan simbol yang dibaca oleh kepala baca atau tulis. Lalu satu masih dengan cara kerja mesin Turing, yaitu aturan transisi atau transition rules. Mesin Turing mengikuti seperangkat aturan transisi yang mendefinisikan bagaimana mesin beroperasi. Aturan ini berbentuk pasangan key A, key B dan D, yang artinya key keadaan saat ini, A simbol yang dibaca oleh kepala baca atau tulis, key 1 keadaan selanjutnya setelah transisi, B simbol yang akan ditulis ke sel pita atau jika ada perubahan, dan D arah kepala baca atau tulis kiri atau kanan. 2. Langkah-langkah eksekusi. Cara kerja mesin Turing dapat dijelaskan dalam langkah-langkah berikut. Mesin Turing mulai dalam keadaan awal dan kepala baca atau tulis berada pada posisi pertama di pita. Kepala baca atau tulis membaca simbol yang ada pada sel pita yang sedang diposisikan. Berdasarkan simbol yang dibaca dan keadaan saat ini, mesin memilih aturan transisi yang sesuai. Mesin melakukan tindakan sesuai aturan transisi, menulis simbol baru ke pita jika perlu, menggerakkan kepala baca atau tulis ke kiri atau ke kanan, dan beralih ke keadaan baru. Proses ini terus berulang hingga mesin mencapai keadaan berhenti atau halt, yang menandakan bahwa mesin selesai melakukan komputasi. Yang ketiga, ada contoh proses. Misalnya jika mesin Turing di dalam keadaan Q1 dan membaca simbol 0 pada pita, atau aturan transisi mungkin mengatakan bahwa mesin harus menulis 1, berpindah ke kanan, dan beralih ke keadaan Q2. Mesin akan melanjutkan proses ini berdasarkan aturan yang ada sampai mencapai keadaan berhenti. 4. Keadaan berhenti atau halting. Mesin Turing beroperasi secara terus-menerus, menjalankan langkah-langkah yang ditentukan oleh aturan transisi hingga mencapai keadaan berhenti. Keadaan berhenti ini berarti mesin tidak melakukan tindakan lebih lanjut dan komputasi telah selesai. Lalu selanjutnya penerapan mesin Turing. Mesin Turing adalah proses teoritis yang memiliki penerapan luas dalam berbagai aspek ilmu komputer dan matematika. Meskipun mesin Turing itu sendiri adalah model yang komputasi ideal dan abstrak, penerapannya sangat signifikan dalam pengembangan teori komputasi, algoritma, dan perangkat keras komputer. Berikut beberapa penerapan utama dari mesin Turing. 1. Teori komputasi dan algoritma. Pemodelan algoritma. Mesin Turing digunakan untuk memodelkan berbagai algoritma, memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana algoritma bekerja dengan langkah-langkah komputasi yang sistematis. Setiap angka dapat dilihat sebagai operasi pada simbol di pita, memudahkan analisis dan perancangan algoritma. Pemrograman terstruktur. Mesin Turing juga menjadi dasar pemahaman pemrograman terstruktur, di mana eksekusi program dipandang sebagai transisi antar keadaan berdasarkan data yang diproses. 2. Komputasi universal. Mesin Turing universal. Konsep mesin Turing universal menunjukkan bahwa satu mesin Turing dapat mensimulasikan mesin Turing lainnya. Ini adalah dasar dari teori komputasi universal yang menyatakan bahwa komputer fisik dengan sumber daya yang cukup dapat mensimulasikan komputasi dari mesin lainnya, membaca konsep bahwa jenis komputasi dapat dilakukan dengan perangkat yang sama, asalkan algoritma dapat tersedia. Komputasi yang dapat disimulasikan. Mesin Turing universal menjadi dasar untuk pengembangan sistem komputer modern dan virtualisasi, di mana satu mesin dapat menjalankan perangkat lunak yang seharusnya dijalankan di mesin lainnya. Lalu penerapan mesin Turing. 1. Dasar pengembangan komputer. Desain komputer dan arsitektur perangkat keras. Mesin Turing menjadi model teoritis untuk memahami cara kerja komputer. Prinsip-prinsip seperti memori yang dapat diakses secara sekuensial atau pita, dan instruksi
dan instruksi dapat dieksekusi satu persatu, mirip dengan cara kerja memori dan prosesor dalam komputer modern. Pemrograman dan pengembangan perangkat lunak mesin Turing memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana program dapat dijalankan pada perangkat komputer. Mempengaruhi cara pengembangan perangkat lunak dan algoritma di dunia nyata. 2. Penyelesaian masalah yang tidak terpecahkan. Teori menghitung atau computability theory mesin Turing digunakan untuk menjelaskan dan mengkategorikan masalah-masalah yang dapat dihitung atau computable dan yang tidak dapat dihitung atau uncountable. Ini membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak memiliki solusi algoritmik yang dapat dipecahkan dengan cara apapun, seperti masalah halting yang terkenal. Masalah halting, salah satu penerapan penting mesin Turing adalah pemahaman tentang masalah halting, yang menangkap bahwa tidak ada algoritma umum yang dapat menentukan apakah sebuah program akan berhenti atau berjalan selamanya, menyoroti keterbatasan dari komputasi itu sendiri. Yang ketiga, ada pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Pembelajaran mesin dan AI. Mesin Turing memberikan pemahaman tentang bagaimana algoritma dapat diprogram untuk belajar dan dari data. Dalam berteks AI, konsep ini membantu peneliti memodelkan dan mengembangkan algoritma pembelajaran mesin yang dapat membuat keputusan berdasarkan input yang diterima. Simulasi proses kognitif. Mesin Turing juga digunakan untuk memahami proses berpikir dan keputusan dalam AI. Meskipun kemampuan mesin Turing untuk mensimulasikan komputasi terdistribusi dan paralel. Sistem komputasi distribusi mesin Turing dapat digunakan untuk memodelkan sistem komputasi terdistribusi, di mana berbagai unit pemrosesan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas besar. Ini relevan dengan pengembangan teknologi komputasi awam dan server terdistribusi. Komputasi paralel. Mesin Turing juga memberikan dasar untuk mempelajari komputasi paralel, di mana beberapa proses komputasi dijalankan secara bersamaan untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan data. 2. Kriptografi, enkripsi dan deskripsi. Mesin Turing digunakan dalam pengembangan teori kriptografi, terutama dalam perhitungan rumit yang diperlukan untuk enkripsi dan deskripsi data. Mesin Turing dapat memodelkan berbagai algoritma enkripsi yang rumit yang digunakan dalam kriptografi modern. 3. Teori kompleksitas dan komputasi. Analisis kompleksitas algoritma. Mesin Turing digunakan untuk mengkaji dan mengklasifikasikan algoritma berdasarkan kompleksitas komputasinya, seperti kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Hal ini sangat penting dalam teori algoritma dan pengembangan sistem perangkat lunak yang efisien. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Putri. Tolong, mic-nya itu tolong. Udah, tunggu. Namanya lupa. Makanya jangan kebanyakan chatan terus. Selanjutnya, proses eksekusi mesin Turing. 1. Memulai dengan keadaan awal. K0. Mesin Turing dimulai dalam keadaan awal yang disebut K0 pada titik ini. Kepala baca atau tulis berada pada posisi pertama di pita, yang dapat berisi simbol atau kosong. 2. Membaca simbol pada pita. Kepala baca atau tulis membaca simbol pada sel pita yang ada di posisi saat ini. Misalnya jika kepala berada pada sel yang berisi simbol 0, maka simbol ini akan dibaca oleh mesin. 3. Mengakses
fungsi transisi. Berdasarkan simbol yang dibaca oleh kepala dan keadaan mesin saat ini, mesin Turing mengakses fungsi transisi yang disebut delta. Fungsi transisi ini berfungsi untuk menentukan apa yang harus dilakukan oleh mesin. Fungsi transisi Q dan A sama dengan Q1 B dan D. Menentukan bahwa ketika mesin berada dalam keadaan Q dan membaca simbol A, maka mesin akan beralih ke keadaan baru Q1. Menulis simbol B pada sel pita tempat kepala baca atau tulis berada. Menggerakkan kepala baca atau tulis ke kiri atau L atau kanan atau R sesuai dengan arah yang ditentukan oleh D atau arah gerakan. Contoh rumus transisi 1. Contoh rumus transisi misalnya mesin Turing dalam keadaan Q01 membaca simbol 0 pada pita. Dan aturan transisinya adalah fungsi transisi Q0 dan 0 sama dengan atau Q1 1R. Artinya mesin akan berpindah ke Q1, mesin akan mengganti simbol yang ada di pita atau simbol 0 menjadi 1. Mesin akan memindahkan kepala baca atau tulis ke kanan atau R ke posisi sel berikutnya di pita. 2. Proses berulang. Setelah langkah di atas, mesin akan terus beroperasi dengan cara yang sama. Yang 1, mesin membaca simbol baru di pita pada posisi baru. 2. Berdasarkan keadaan mesin dan simbol yang dibaca, mesin akan mengakses aturan transisi untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. 3. Mesin dapat menggantikan simbol, berpindah ke keadaan baru dan menggerakkan kepala baca atau tulis ke kiri atau ke kanan sesuai aturan. Yang 3, proses berhenti. Mesin akan terus menjalankan transisi hingga mencapai keadaan berhenti di QK. Yang berarti mesin tidak melakukan aksi lebih lanjut. Keadaan berhenti ini menandakan bahwa mesin telah selesai melakukan komputasi. Terima kasih. Selanjutnya langsung lah tutup akan disampaikan oleh moderator. Nggak ada, udah. Cindy. Apa? Oi. Kocok. Kocak, sumpah. Yang udah bagian presentasi lupa hidupkan ini mic. Orang lagi presentasi lupa matikan mic. Emang anjing. Balikkan ke slide awal. Udah, demikian hasil presentasi kami. Lebih dan kurang mohon maaf, memang banyak kurangnya. Makasih. Babi. Itu aja ya. Udah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dan gimana? Dadah. Sekian hasil presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Dek. Asyuu. Siap. Bye bye, Dek. Kawanin aku ngedit, woi. Kalian nih tidak bertanggung jawab. Si pantai-pantai ini.